Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan memberikan aksi nyata tentang diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Komaria, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Sumeneb. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Latar belakang dari aksi nyata ini, murid tidak suka adanya peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan diri. Tolak ukurnya, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk meminta izin dalam pengimbasan ke rekan sejawat tentang pentingnya budaya positif, membuat keyakinan kelas, dan mengumpulkan rekan sejawat guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Perintah saya dan tugas untuk mendiseminasi ke rekan sejawat, pertama modul 1.4 ini saya mohon izin ke Bapak untuk melakukan diseminasi di aula, Pak. Tempatnya di aula. Tempatnya di aula. Rencananya itu hari Senin. Bersama teman-teman ya? Ya, minimal 10 orang. Oh iya. Ya silakan kok dilanjutkan, dilaksanakan, ya dibahas dengan teman-teman. Biar teman-teman juga paham yang lain ya, walaupun tidak ikut program guru penggerak. Ini bagus ya, juga bisa membuka wawasan dari teman-teman yang lain. Silakan. Terima kasih banyak Bapak. Ya, bersama. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang bisa anak-anak? Ada apa yang dimaksud keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya, ada. Sesuatu yang diyakini bersama. Ada yang jawabannya? Ya, pemikiran bersama. Pemikiran bersama. Ya, bagus jawabannya. Sangat ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan yang bersama dari ide-ide pemikiran yang disatukan. Jadi penyatuan ide atau pikiran menuju ke nilai kebaikan sehingga membentuk keyakinan. Nah, nanti ibu kalian kasih ini kertas ini, kalian tempel. Ini nanti menulis ide atau pendapat tentang harapan kalian di pembelajaran kita, misalnya pembelajaran IPA ya. Nah, apa yang kalian harapkan pada pembelajarannya? Ya. Silakan. Sudah ditulis ide atau pendapat harapan kita? Ya, silakan dari Windy dulu. Silakan dengan Windy. Ya, langsung. Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke anak-anak, ini adalah pendapat
ide atau harapan kalian tentang keyakinan kelas, pemikirannya. Nah, kita akan menyatukan pemikiran ini dengan nilai kebaikan yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Silakan Nurul menulis di situ ya. Kita simpulkan ya. Di sini ada apa? Menjaga kebersihan. Cocok menjaga kebersihan dalam keyakinan kita? Oke, menjaga kebersihan. Terus ya. Yang ketiga, sebelum pulang sekolah, murid-murid yang piket harus menutup jendela, gorden pintu dan mematikan AC. Nah, berarti kan ini ada apa? Tanggung jawab. Jadi piket itu harus bertanggung jawab terhadap membuang sampah pada tempatnya. Berarti termasuk apa di sini? Menjaga kebersihan. Nah, sudah ada. Izin kepada guru ketika ingin keluar kelas. Izin kepada guru. Nah, termasuk apa di sini? Menghormati ya. Nah, menghormati guru. Menghormati guru termasuk izin. Tadi sudah kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita menuangkan kesetujuannya kamu. Ya, kesepakatan persetujuan keyakinan kelas dengan tanda tangan di sini, ya. Ya, silakan kamu tanda tangan juga. Ya. Silakan tanda tangan di bagian sini, terserah. Terima kasih anak-anak sudah persetujuan kita tentang keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kita, kita semua bisa membuat nilai-nilai kebaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia dan sejahtera untuk Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Sumeneb. Syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah, rahmat dan inayahnya. Pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Kamaria SPD. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara ini, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Yang terakhir penutup. Baiklah, kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Acara berikutnya yaitu penyampaian atau pengimbasan materi hasil pendidikan guru penggerak yang diperoleh oleh Ibu Siti Komariah SPD, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kepada Ibu Siti Komariah SPD kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Maya selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada diseminasi hari ini. Hari ini merupakan tugas saya di PGP, Pendidikan Guru Penggerak, untuk mengimbaskan materi yang saya peroleh dari PGP tadi. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, saya akan melakukan pengimbasan atau diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya sendiri dari calon guru penggerak, yaitu angkatan 7 dari SMP Negeri 3 Budaya positif nanti akan saya paparkan. Ada 6 materi. Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. 5 yaitu 5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama saya akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sebelumnya kita merefleksi dulu. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Seandainya Bapak Ibu ya, saya di kepala tangan saya, misalnya Bapak Ibu, coba silakan mengepal tangannya sendiri. Sama-sama satu bangku ya Bapak Ibu ya. Satu yang mengepal, satunya nanti memberikan apa? Bisa rayuan, bisa memaksa. Nah, terserah Bapak Ibu guru bagaimana si misalnya Bu Yuni dengan Bu Yuli. Bu Yuni nanti yang mengepalkan tangan di sini, bagaimana sampai dia mau membuka atau tidak membuka kepalan tangan di sini. Nah, di dalam kepalan tangan di sini ini merupakan privasi, sesuatu yang paling berharga yang dimiliki kita. Nah, terus yang Bu Yuli ini bagaimana supaya Bu Yuni bisa mempertahankan atau bisa membukanya ya, dengan cara apa? Bisa dirayu atau dipaksa, ataupun mau ngasih hukuman boleh juga, terserah. Silakan, bisa Bapak Ibu dengan sebangkunya, silakan. Coba kira-kira sama-sama. Satu ya, Bu Selvi dengan Bu Enda. Ya, bagaimana kira-kira? Satu saja, Pak Erman yang merayu Pak Adi. Satu. Nah, satu bangku satu ya Bu. Satu bangku satu. Kira-kira bagaimana? Nah, sudah saling merayu atau saling memaksa, terserah. Bagaimana?
dirayu apa dipaksa? Kenapa kok dibuka Pak Arkani? Karena Pak Agus merasa kalau terlalu kuat mengempalnya keringatan. Jadi dibuka. Yang mengempal tadi siapa? Pak Agus. Pak Agus. Berarti Pak Agus membuka karena rayuannya Pak Arkani. Iya. Iya. Lain Yang Bu gombal. Yuni. Yang Bu Yuni dibuka apa tidak kepala tangannya? Ya, dibuka. Karena tadi sudah dirayu sama Bu Yuli supaya saya bisa membukanya dengan berbagai akhirnya saya ya Membukanya. Satu lagi. Yang Bu Yati. oh ya. Disiplin. Yang saya tetap menutup kepala tangan saya karena Pak Imam kurang kuat merayunya Bu Imam. Iming-imingnya kurang begitu menarik bagi saya sehingga saya tidak sehingga saya tetap mempertahankan apa yang saya Itu, tahu. Pak. Terima kasih. Rayunya kurang manis. Rayuannya kurang manis. Ya, dari ketiga contoh tadi ada yang membuka, 2 orang membuka dan 1 menutup. Nah, kira-kira yang menjadi kontrol itu siapa Bapak Ibu guru? Yang mengepal tangan atau yang merayu? Yang merayu. Yang mengepal Mengepal. tangan. Nah, di sini. Nah, kenapa kok tadi digenggam? Karena yang Bu Yati tidak mempertahankan genggamannya karena ini adalah hak privasinya sebenarnya. Ya, akhirnya tidak ada seorang pun yang harus tahu apa yang ada di genggamannya. Sedangkan Bu Yuni sudah luluh di sini ya oleh rayuannya, makanya dibuka. Nah, jadi yang mengkontrol itu adalah diri kita sendiri. Terima kasih Bapak Guru yang hebat. Nah, di sini tadi dari bermain peran ya. Nah, di sini ada ilusi guru yang mengontrol murid. Jadi kita di dalam pembelajaran juga ada ilusi guru yang mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan juga bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi untuk membuka itu ada pemaksaannya di sini. Tadi untuk membuka hak privasinya. Ini perubahan paradigma terutama pada teori kontrol. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, di sini siapakah sesungguhnya yang memiliki hak kontrol? Di sini ada stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Kemudian kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk yang dilihat sesuai suatu kesalahan. Dan kalau teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan masing-masing. Yang stimulus respon juga orang lain bisa mengontrol saya. Tadi orang lain bisa mengontrol saya yang membuka kepalan tangan. Ternyata orang lain bisa mengontrol. Tetapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian adanya pemaksaan, ada suatu saat bujukan yang gagal. Nah, tadi dirayu-rayu. Nah, tadi Pak Imam dengan Bu Yati, ternyata Bu Yati tetap. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian juga ada model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol juga sama ya, model berpikir menang-menang. Sama-sama menang. Jadi tidak ada yang dibicarakan. Oke, lanjut. Nah, di sini tentang disiplin. Tadi sudah bicara tentang budaya disiplin. Apa sih makna disiplin? Ada yang bisa mungkin dari Bapak Ibu? Disiplin itu apa disiplin? Kita selalu, ayo anak-anak disiplin. Sebenarnya apa disiplin? Iya, Belajar memperbaiki diri. belajar memperbaiki diri. Ada yang lain? Jawaban yang luar biasa. Mari kita lihat.
Di sini disiplin artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contohnya, disiplin di dalam belajar, di dalam kelas tidak mengganggu temannya. Nah, di sini untuk mendapatkan kepatuhan dari seorang guru. Nah, ya, di sini. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia di pendidikan kita, yaitu dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah di sekolah penggerak itu sudah menerapkan harus menjadi murid yang profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan beradab. Supaya tidak jenuh, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nanti kita bisa kembangkan ke siswa. Bapak Ibu, kita berdiri semua. Nah, nanti ya Bapak Ibu beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Mari. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yes. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, luar biasa ekspresinya ya. Nah, jadi itu adalah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, apa itu motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saat melakukannya. Dan juga ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian ada motivasi internal. Nah, ini
salah satu dari tujuan disiplin positif yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bisa saya melakukannya. Jadi itu motivasi internal. Misalnya saya selalu datang terlambat sekolah. Nah, bagaimana saya supaya tidak datang terlambat sekolah? Yaitu dengan cara misalnya bangun pagi dengan menyalakan jam waker. Nah, seperti itu. Itu merupakan motivasi internal. Kalau eksternal berarti ada seseorang yang membangunkan saya. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi tujuan dari disiplin positif salah satunya adalah motivasi internal dari diri kita sendiri. Nah, ini ada yang tahu Bapak Ibu guru? Iya, Siapa itu? Ki Hajar Dewantara. Tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan nasional. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu merupakan yang mencetuskan merdeka belajar. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kira-kira ada yang tahu apa tujuan dari pendidikan nasional? Pendidikan menuntun. Iya, pendidikan yang menuntun. Pendidikan yang menuntun. Nah, ini jadi guru itu sebaiknya menuntun, bukan memaksa, memerintah siswa, tetapi kita menuntun. Ibaratkan petani itu menanam padinya dikasih pupuk supaya apa? Berkembang, tumbuh dan berkembang. Sama dengan siswa, guru juga harus memberikan motivasi, mengembangkan bakat dan minatnya, membuat kreativitasnya, sehingga mereka menuju ke kebahagiaan dan keselamatan, baik secara manusia dan diri sendiri. Nah, kemudian di sini ada didukung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta pembunuhan. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini penghargaan ternyata bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas siswa. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Mengurangi motivasi intrinsik. Tadi motivasi intrinsik atau internal dari dirinya sendiri. Nah, dengan penghargaan, misalnya saya selalu mengasih penghargaan ke Bu Yuni terus. Nah, Bu Yuni selalu di dalam kelas dia bagus. Saya selalu ngasih penghargaan ke Bu Yuni. Nah, terus dengan yang lain, siswa yang lain, kenapa saya tidak pernah dikasih penghargaan sama Bu? Nah, di sini dia apa karena saya merasa bodoh? Nah, di sini kadang dia benar nanti paling Bu Yuni terus yang mendapatkan penghargaan. Jadi tidak ada motivasi dari dirinya sendiri. Kreativitasnya juga sudah tidak ada lagi karena merasa temannya itu saja yang sudah dikasih penghargaan. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi ke anak-anak supaya dengan bukan penghargaan, ya. Kita bantu dengan juga di sini ada dorongan eksternal. Untuk program kebajikan, di sini dalam memberikan apresiasi, tadi pengakuan perlu dilihat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus kepada murid, kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kamu juga bisa berhasil, seperti misalnya seperti Bu Yuni. Saya tahu kamu punya minatnya di sini. Kamu nggak bisa
berhitung di fisika, tapi kamu mampu di biologi, saya yakin kamu bisa. Jadi itu merupakan sebuah pengakuan. Jadi anak-anak itu merasa saya itu dari dorongan eksternal dari gurunya, dia akan bangkit sendiri. Kemudian ya betul, semangat. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi tidak cuma Bu Yuni, contohnya Bu Yuni ini loh. Nah, jadi jangan. Jadi saling bergantian. Nah, ternyata dia jago futsal, anak ini suka lukis, jagonya di sini. Kemudian satunya jago basket. Nah, jadi anak-anak itu diberi pengakuan kepada semua murid saling berganti. Jadi tidak monoton, itu saja. Beri pengakuan secara konsisten. Nah, kalau itu bakatnya berhitung, ya itu di situ terus. Kemudian fokus pada proses. Nah, ini jadi tidak instan, semuanya itu tidak instan. Jadi butuh proses bagaimana mereka mencapai sebuah keberhasilan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan di sini kemarin saya perhatian. Kemudian nilai kebajikannya ada empatinya, kemudian situasinya ini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada juga di sini pada saat situasi saat membantu teman-teman tugas kelompok. Nah, saya menghargainya. Itu dari pembukaan nilai kebajikannya itu berarti peduli. Kemudian ada rasa tanggung jawab di saat situasinya memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ada sampah-sampah, kemudian diambil, itu nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawab untuk kebersihan. Nah, ini yaitu terima kasih untuk apa? Kebersihan. Kemudian setelah penghargaan di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini mari Bapak Ibu, nah kita apa itu hukuman dan konsekuensi. Kalau misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Termasuk ini apa? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Hukuman apa konsekuensi? Di sini ada konsekuensi hukuman. Oke, nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini ya ada konsekuensi dan kita lihat. Nah, yang pertama hukuman, benar. Kemudian yang kedua lari lapangan basket, hukuman. Murid push up, hukuman juga. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian, tidak mengenakan sepatu ya. Nah, itu hukuman. Kemudian di sini ada yang PJOK. Tadi ada yaitu konsekuensi. Apa bedanya di situ antara yang mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dan push up mengerjakan ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat di sekolah, satunya karena terlambat pelajaran PJOK. Nah, kalau yang di atas itu hukuman karena di sini apa? Bukan mata pelajaran. Tetapi kalau PJOK itu kan pelajarannya memang pemanasannya berlari-lari. Jadi di dalam materi PJOK itu adalah termasuk konsekuensi, bukan hukuman. Bisa dipahami Bapak Ibu bedanya hukuman konsekuensi? Terima kasih. Nah, ini kalau hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan tadi ya, karena push up itu kan kadang itu malu.
sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi. Kemudian membuat sakit fisik untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini fisik maupun hatinya. Nah, ini masih berada di dalam hati. Misalnya saya mencubit siswa tidak paham fisika, saya cubit. Nah, nanti suatu saat dia lulus dari sekolah, dia akan selalu teringat saya dengan apa? Cubitan saya. Kok dulu cubit saya? Karena saya mengalami seperti itu. Ada ketemu alumni, saya dulu pernah dicubit ibu. Nah, berarti saya itu sudah memberikan hukuman yang membuat jangka waktu lama. Sudah ada di tekanan di hati. Kenangan yang baik membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu karena konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Akhirnya anak-anak itu tidak suka akan disiplin. Anak menghargai disiplin. Kalau yang hukuman itu merupakan suatu paksaan, konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini kalau konsekuensi dia adaptasi terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian juga kalau pada hukuman bisa murid itu bisa marah, merasa bersalah, dipermalukan. Nah, ini terutama dipermalukan, merasa tidak dihargai. Apalagi dimarahi di depan orang banyak. Nah, dia merasa terpukul. Saya malu. Sampai ke rumahnya kadang diceritakan ke orang tuanya. Kalau konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu cuma sebatas sementara. Ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Jadi, restitusi itu mencari solusi. Misalnya ada dua siswa saling bertengkar. Nah, di sini sampai kancingnya copot. Nah, kalau restitusi apa yang kamu lakukan? Nah, ini harus guru itu mencarikan solusinya. Bagaimana dia mengakui kesalahan. Nah, jadi tidak harus menghukumnya, tetapi mencarikan solusinya. Jadi siswa yang merasa satunya merasa bertanggung jawab, bagaimana kancingnya temannya itu harus diperbaikinya, dipasang. Nah, ya, itu rasa tanggung jawabnya. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan yang tadinya dua murid itu bertengkar, akhirnya apa? Saling berkomunikasi lagi dengan baik. Tawaran bukan paksaan. Kamu mau ganti apa? Mau memperbaiki kancing bajunya enggak? Oh iya Bu, saya akan mau memperbaikinya dengan menjahitnya sendiri. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Juga adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter apa saja, misalnya tanggung jawabnya terhadap apa yang dia perbuat. Kemudian yang terpenting ini restitusi fokus pada solusi, mencari titik dari permasalahan itu, solusinya seperti apa.
Kemudian mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini adalah dari restitusi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, nah, luar biasa ekspresinya ya. Nah, jadi itu adalah profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, apa itu motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saat melakukannya. Dan juga ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian ada motivasi internal. Nah, ini salah satu dari tujuan disiplin positif, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa yang bisa saya melakukannya. Jadi itu motivasi internal. Misalnya saya selalu datang terlambat sekolah. Nah, bagaimana saya supaya tidak datang terlambat sekolah? Yaitu dengan cara misalnya bangun pagi dengan menyalakan jam waker. Nah, seperti itu. Itu merupakan motivasi internal. Kalau eksternal berarti ada seseorang yang membangunkan saya. Itu adalah motivasi eksternal. Jadi tujuan dari disiplin positif salah satunya adalah motivasi internal dari diri kita sendiri. Nah, ini ada yang tahu Bapak Ibu guru? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan nasional. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara itu merupakan yang mencetuskan merdeka belajar. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Kira-kira ada yang tahu apa tujuan dari pendidikan nasional? Pendidikan menuntut. Iya, pendidikan yang menuntut. Pendidikan yang menuntut. Nah, ini jadi guru itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Materi ini yang paling saya sukai karena di sini adalah bagaimana kita waktu berada di dalam kelas. Bagaimana sikap anak-anak terhadap kita. Jadi kita harus benar-benar mengetahui pribadi siswa seperti apa. Nah, di sini ada kebutuhan dasarnya, ada bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu mungkin makan minum, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kadang siswa di sini murid itu pada saat pembelajaran dia apa? Bikin olah. Mau kemana? Nah, kadang berkeliaran kemana-mana. Nah, itu kita perhatikan. Apa anak ini butuh kasih sayang? Apa pengen diterima? Kadang dia mencari apa itu? Mencari perhatian ke kita. Dengan cara apa? Nakal, melempar. Ayo, nah itu jadi merasa diperhatikan. Minta diperhatikan. Kemudian fun, kesenangan. Jadi pembelajaran itu tidak harus diam. Nah itu. Jadi harus benar-benar belajar sambil bermain. Bagaimana siswa itu enjoy di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ada kebebasan. Nah, mereka bebas. Baik di sini apalagi sebelum pembelajaran itu kita tes diagnostiknya. Nah, mana yang suka kinestetik. Nah, kita buat pembelajaran dengan cara menempel. Nah, ada yang kadang saya kasih ini, silakan bagaimana pendapatnya kamu. Saya kasih kertas. Anak yang istimewa, dia
tidak mau dihiraukan. Nah, tapi yang lain itu sama-sama menempel. Pada saat ditempel, saya jelaskan di situ. Nah, ini pendapatnya ini lanjut. Saya minta kertasnya lagi. Saya mau menempel. Nah, di situ dia merasa apa? Ingin ada kebebasan. Kebebasan. Oh iya, saya juga punya pendapat. Akhirnya dia ikut seperti teman-temannya menempel. Terus, tapi punya saya dibaca ya, Bu? Ya, langsung saya bacakan. Nah, di sini selain dia memiliki kebebasan, ternyata dia juga ingin rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, kadang di kelas itu ada yang menguasai. Kita pembagian kelompok. Kita jadikan mereka itu ketua kelas. Kira-kira yang pengen menguasai itu kita jadikan ketua kelas. Ya, jadi merasa dihargai. Ini kemampuannya kamu di sini. Ini kamu di sini. Jadi kita tahu mana siswa yang butuh kasih sayang, minta diterima, dan juga minta penguasaan. Kadang pada murid laki-laki biasanya seperti ini. Jadi kita jadikan ketua kelompok, maka dia akan merasa dihargai. Ya, nanti kamu yang bagian mencatat ya, dia siap. Jadi kalau ramai, berarti kamu ya. Nah itu dia merasa dihargai. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Selain tadi ada ini posisi kita sebagai guru. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Yang sering kita di dalam kelas ke siswa, ke murid. Sebagai apa di sini? Pemantau. Pemantau. Ada penghukum. Teman. Yang panggil teman. Seni budaya teman. Ya. Anak-anak itu kadang ada. Saya dulu kadang sebagai penghukum di sini. Di sini apa motivasinya? Guru berbuat menghargai, merujuk. Kamu itu nggak pakai sepatu, itu penghukum. Membuat merasa bersalah. Nah, seharusnya itu kecewa. Seharusnya kamu pakai ini. Kenapa ya kamu pakai itu? Nah, ini merasa iya, saya salah. Kemudian teman. Nah, ayolah kamu kerjakan tugasnya ini. Masa nggak mau anak ganteng seperti itu. Itu sebagai teman. Kemudian pemantau. Nah, ini cuma memantau. Kamu tahu nggak peraturannya? Nah, ini pemantau. Tetapi kalau manajer di sini mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini manajer membimbing siswa sampai dia merasa, oh iya, saya mengakui kesalahannya. Jadi tidak langsung kamu seperti ini yang. Jadi sebagai guru kita seharusnya terdapat pada posisi manajer. Kayaknya memang sulit untuk menjadi manajer di sini. Kebanyakan penghukum. Ayo kerjakan. Nah, seperti itu ya. Jadi marilah kita mengubah dari sekarang menjadi posisi manajer. Memang sulit, tapi harus step by step. Iya, dicoba ya Pak. Ini 5 posisi kontrol. Nah, di sini pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk apa? Pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah seorang penghukum, guru penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini termasuk berteman. Kita siswa diajak berteman juga. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah manajer. Jadi manajer itu membimbing sampai siswa itu merasa dirinya, oh iya, saya mengakui kesalahannya. Dengan dari dirinya sendiri.
Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini adalah pemburu. Jadi kita harus benar-benar sekarang menjadi seorang manajer kepada murid. Materi yang ke-6 terakhir ini Bapak Ibu, yang ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan juga ada validasi kebutuhan. Nah, kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Nah, misalnya tadi ada yang terlambat ke sekolah. Tidak kamu saja yang terlambat ke sekolah, ibu juga pernah terlambat ke sekolah. Ini jadi siswa itu merasa bukan dia sendiri yang melakukan kesalahan. Ternyata guru juga pernah seperti itu. Ternyata orang lain juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian di sini validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi kenapa kamu kok datang terlambat? Ya Bu, karena saya bangunnya kesiangan. Karena tadi malam main game sampai jam 1. Ini jadi dia mengakui kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gimana kamu biar tidak terlambat datang ke sekolah? Gimana ya Bu? Oh ya, saya harus bangun pagi. Terus nanti malam berarti saya main gamenya jangan terlalu malam ya Bu? Iya betul. Kemudian apalagi jam waker. Nah jadi dia nyalakan jam waker. Itu kalau itu termasuk motivasi apa? Dari diri sendiri dengan mengakui kesalahannya, mencarikan solusi sendiri. Ya ini buat dengan sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi antara guru yang melakukan restitusi dengan murid itu menyepakati, oh ya berarti kamu besok datanya tepat waktu ya, 6:30 sudah di sini. Ya Bu, saya siap. Nah itu kesepakatan bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi sebenarnya kamu pengen jadi apa? Nah, saya ingin menjadi siswa yang disiplin, yang selalu dihargai teman-teman. Nah itu jadi pengakuan dari dirinya sendiri. Akhirnya tercipta apa? Motivasi intrinsik, dan dari segitiga restitusi ini ada solusinya untuk murid. Jadi murid di sini tidak merasa terhukum, tetapi mengakui kesalahannya dan bisa mencari solusi sendiri. Ini yang pernah saya praktekkan ya. Nah, ini Abel yang keluar kelas saat cutting, saat pembelajaran, keluar izin, keluar kelas ternyata ada di kantin. Ini Abel, ternyata dia dapat karena terlalu kesiangan, tidak bawa bekal, kemudian tidak sempat sarapan. Ini kemudian saya lakukan restitusi. Ini juga dari Gestan. Ini datang terlambat. Terima kasih Bapak Ibu Guru, itu pemaparan saya tentang budaya positif modul 1.4. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Ibu Siti Komaria, pemaparannya sungguh luar biasa. Acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu Guru ada yang mau bertanya, silakan. Saya Bu. Ya silakan Pak Hankani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang tadi disampaikan oleh penyaji Bukom, saya ingin bertanya mengenai apa pentingnya menciptakan budaya positif.
Itu saja Bu, untuk mohon dijelaskan supaya saya lebih terbuka untuk mengembangkan dengan program PGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arkani, pertanyaannya yang luar biasa. Pengembangan budaya positif di sini dapat menemukan motivasi intrinsik pada murid, terutama nanti murid memiliki karakter nilai-nilai kebajikan, terutama rasa bertanggung jawab, kreativitas, dan juga bernalar kritis. Itu saja Pak Arkani jawaban saya. Bagaimana? Terima kasih Bu. Cukup. Ya, sudah cukup ya Pak, sudah paham ya Pak? Paham ya. Semoga nanti diterapkan oleh Pak Arkani ya tentang Amin. budaya positif di kelas maupun di sekolah ya Pak ya. Baiklah, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu. Bu Silvi, Bu Lia ya? Ya silakan Bu Lia. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk bertanya. Di sini saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan apa itu konsep budaya positif yang berpihak pada murid. Terima kasih. Budaya positif yang berpihak pada murid tadi sudah tertanam adanya nilai-nilai kebajikan karakter, terutama pada tadi ada profil pelajar Pancasila dan juga bisa karakter yang bertanggung jawab. Di sini penuh hormat, menghargai, saling menghargai, dan juga disiplin. Itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Lia. Karena waktu sudah sampai pada ambang batas, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 3 Sumeneb yang sudah mengikuti desiminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Siti Komariah SPD. Mungkin ada kalimat terakhir dari Ibu Siti Komariah kepada teman-teman guru kita. Silakan Ibu. Mari kita selalu mengadakan perubahan dari proses pembelajaran, terutama kita menjadi posisi control manager. Itu saja, step by step kita selalu mengadakan perubahan. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bu Komariah. Mari kita tutup acara desiminasi ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Halid, guru IPA SMP Negeri 3 Sumeneb, dan saya sebagai wakasek kesiswaan serta rekan sejawat dari Ibu Siti Komariah. Setelah saya mengikuti desiminasi budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Siti Komariah, yang saya mulai memahami budaya positif, saya sebagai guru akan memposisikan sebagai manajer dalam menangani permasalahan siswa, baik dalam pembelajaran maupun dalam di luar pembelajaran. Itu saja dari saya untuk Ibu Siti Komariah. Tetap semangat. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Kurniasari, saya guru BK SMP Negeri 3 Sumeneb. Saya di sini akan memberikan testimoni tentang desiminasi yang disampaikan oleh Ibu Siti Komariah, KGP Angkatan 7. Tadi Bu Siti Komariah menyampaikan tentang segitiga restitusi. Nah, di sini karena Bu Siti Komariah sudah memaparkan dengan jelas, akhirnya saya menjadi lebih paham tentang segitiga restitusi, bagaimana mengarahkan siswa untuk memecahkan sendiri masalah yang mereka hadapi, mencari solusi sendiri atas masalah yang siswa hadapi, sehingga tidak menurunkan mental siswa tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.